bukan Ba'alawi, 10 wali yang menjadi pemimpin para wali sedunia sepanjang zaman. Jadi kalau ada oknum-oknum Ba'alawi yang mengklaim bahwa pemimpin-pemimpin para wali sedunia yaitu dari golongan para habaib Alwi, itu adalah bohong, dusta belaka. Oleh sebab itulah seluruh umat Islam di Indonesia harus tahu siapakah 10 orang yang menjadi pemimpin para wali sedunia dan sepanjang zaman. Jadi ini adalah 10 orang umat Islam terbaik sepanjang zaman. Tidak ada orang yang melebihi keunggulannya di dalam kewaliannya melebihi daripada 10 orang ini. Dan 10 orang ini tingkat kewaliannya sudah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman, mereka semua telah sepakat konsensus bahwa 10 orang inilah yang menjadi wali-wali Allah sekaligus menjadi pemimpin para wali sedunia sepanjang zaman, yaitu 10 orang yang disebut al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Al-asyarah itu artinya 10, al-mubasysyaruna yang diberikan kabar gembira bil jannati pada surga. Ada 10 orang yang telah diberikan kabar gembira, dijamin masuk surga, yang menjamin langsung Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah tidak ada umat Islam yang lebih utama melebihi daripada 10 orang ini, karena sudah dinas oleh Rasulullah SAW. 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Tetapi aneh, mengapa 10 sahabat ini jarang sekali disebut-sebut tentang kewaliannya? Padahal 10 sahabat ini adalah sultanul aulia seluruh dunia dan sepanjang zaman. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini jelas tidak ada satu orang pun umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ayo coba cari siapakah seluruh umat Islam sedunia dari zaman ke zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang merasa lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Enggak ada satupun manusia yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW ini yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berarti Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sultanul aulia, pemimpin para wali sepanjang zaman. Iya. Tetapi aneh kan, mengapa jarang sekali orang menyebut bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah sebagai pemimpin para wali. Oleh sebab itulah kita harus mulai sadar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pemimpin para wali sedunia. Kemudian yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah orang terbaik yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW terbaik sepanjang zaman. Karena setelah Abu Bakar As-Siddiq ternyata yang menjadi pemimpin umat Islam sedunia yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab ini disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah Jamaah bahwa beliau adalah orang Muslim yang terbaik kedua. Tetapi beda loh ya kalau menurut orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu yang mengklaim bahwa golongan mereka sendiri yang terbaik. Tetapi kita nggak usah mengikuti klaimnya Syiah. Kita mengikuti klaimnya para ulama Ahlus Sunnah Jamaah. Kemudian yang ketiga, umatnya Nabi Muhammad SAW yang terbaik adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jelas Sayyidina Utsman bin Affan menjadi umat Islam terbaik karena menjadi khalifah yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi keempat sahabat inilah yang menjadi khulafaur rasyidin. Tatkala umat Islam yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW masih ada, semuanya ini ternyata 4 orang inilah manusia-manusia yang terpilih. Tetapi aneh kan, mengapa 4 orang ini jarang disebut kewaliannya? Yang disebut kewaliannya dari kelompok Ba'alawi misalnya,
atau Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, atau Hasan Al-Basri misalnya seterusnya, atau Syekh Junaid Al-Baghdadi, atau siapalah. Padahal jelas-jelas 4 orang ini adalah sultanul aulia, pemimpin para wali. Oleh sebab itulah jika kita menginginkan doa-doa kita mustajab, jangan lupa kirimi hadiah Fatihah kepada 4 sahabat Nabi ini. Kemudian 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang berikutnya yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini jelas bisa diketik ya di Google, siapa itu Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian yang keenam Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sudah sepakati oleh para ulama bahwa beliau adalah manusia terbaik sepanjang zaman. Yang urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ketujuh yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang yang kaya raya yang terkenal menjadi wali Allah. Jadi orang yang 5, 6, 7 ini wali-wali Allah yang kaya raya. Termasuk yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Dan semuanya rata-rata kaya raya sebenarnya ya. Kayanya luar biasa ya, hartanya sampai triliunan rupiah. Kemudian yang ke-8 Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang yang menjadi sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-9 yaitu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Kemudian yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah. Inilah 10 manusia-manusia terbaik yang menjadi umat Islam, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Tetapi sekali lagi aneh, tidak ada karomah-karomah yang menjelaskan tentang kewalian beliau, kan aneh. Tetapi bagi orang-orang yang khusus akan tahu tentang karomah-karomah beliau ini yang sungguh luar biasa yang telah Allah khususkan untuk mereka, sehingga mereka ini dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab, tetapi mereka semua ini nggak sombong-sombong, ya kan? Aneh. Nah, beda dengan kelompok-kelompok yang mengklaim. Ini kan klaim. Klaim itu apakah sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah dan Allah dan Rasulullah? Belum tentu. Jadi kelompok-kelompok lain yang mengklaim itu belum tentu mendapatkan jaminan langsung dari Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau sahabat 10 ini sudah dijamin oleh Rasulullah, maka Allah meridhoinya, sehingga seluruh sahabat itu seorang orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Maka kita tatkala mendengar nama sahabat disebut, kita mendoakan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi padanya. Itu adalah taradhi. Jadi para sahabat itu adalah manusia-manusia yang sudah diridhoi oleh Allah secara kesepakatan para ulama. Inilah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.